Halo, perkenalkan nama saya adalah Gilang Fadikanania. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai O2 versus SAP. Jadi pada presentasi kali ini bakal ada 3 poin, yaitu latar belakang, analisis perbandingan O2 dan SAP, dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Sekilas tentang O2 dan SAP. O2 dan SAP merupakan ERP software yang menjalani dalam bidang bisnis pelayanan sistem ERP, dan merupakan ERP software yang paling terdepan serta inovatif dalam pengembangan pelayanan sistem ERP. Hingga kini, pengembang Odoo dan SAP banyak merilis fitur baru yang unik, dan mereka terus berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Lalu untuk akar masalahnya, terdapat perbedaan mencolok antara aplikasi ERP yang dipasarkan oleh Odoo dan SAP. Jadi beberapa pihak menyatakan bahwa Odoo lebih baik daripada SAP, sedangkan pihak lainnya menyatakan bahwa SAP lebih baik daripada Odoo. Lalu, sebagai seorang yang antusias dengan ERP software, saya juga melakukan hasil analisis. Dan berdasarkan hasil analisis saya menemukan beberapa gagasan utama yang membedakan antara Odoo dan SAP, yaitu UI UX, codingan pemrograman, fleksibilitas, kapabilitas, dan harga. Lalu untuk UI UX, Odoo memiliki desain antarmuka dan UX yang user friendly, praktis, dan konsisten. Desain UI UX Odoo membantu para penggunanya dalam menjalankan aplikasi ERP secara intuitif dan memudahkan mereka dalam menjelajahi fitur-fitur dan batasan-batasan dari aplikasi tersebut. Desain UI UX dari Odoo juga sangat membantu para penggunanya dalam memberikan closure atau kesimpulan terhadap setiap aktivitas yang mereka lakukan di dalam Odoo, dan easy reversal jika mereka melakukan kesalahan dalam menggunakan Odoo. Lalu, desain desain UI UX dari SAP sebenarnya itu masih kurang user friendly terhadap penggunanya, terutama pengguna yang belum sepenuhnya paham mengenai ERP software. Lalu desain UI UX SAP masih juga kurang intuitif, di mana penggunanya kurang dapat menerima gambaran fungsi dari suatu fitur jika dia belum pernah menggunakan fitur tersebut. Lalu yang ketiga, desain UI UX dari SAP juga menimbulkan kesan bahwa untuk menggunakan SAP dibutuhkan learning curve yang panjang dan kompleks tanpa adanya arahan atau bantuan secara spesifik. Lalu untuk codingan pemrograman. Untuk codingan pemrograman dari Odoo merupakan aplikasi open source software, di mana para konsumennya diperbolehkan untuk mengembangkan source code dari Odoo. Lalu, Odoo juga dibangun dengan bahasa pemrograman Python, dan dengan struktur codingan pemrograman yang modular, sehingga pastinya akan memudahkan para penggunanya dalam mengkustomisasi Odoo sesuai dengan requirements mereka. Lalu, Odoo juga memiliki jumlah fitur yang besar, sehingga para pengguna yang memiliki banyak opsi untuk mendapatkan fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu untuk codingan pemrograman SAP. SAP merupakan closed source software, sehingga hanya teknisi dari aplikasi SAP lah yang bisa memodifikasi aplikasi tersebut. SAP juga dibangun dengan berbagai macam bahasa pemrograman seperti C++, Java, ABAP atau bahasa pemrograman spesial dari SAP, dan lain-lainnya, sehingga tidak mudah bagi para konsumen untuk memahami dan memodifikasi struktur pemrograman dari aplikasi SAP. Lalu untuk fleksibilitas. Odoo sangat mudah beradaptasi terhadap pergantian kondisi lingkungan. Hal ini juga dilihat dari mana pengembang Odoo memberikan konsumennya kesempatan untuk mengembangkan Odoo sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menimbulkan terbangunnya komunitas pengguna Odoo yang memiliki common interest dalam meningkatkan kualitas Odoo dan membantu para anggotanya yang mengalami kesusahan dalam menggunakan Odoo. Lalu, codingan Odoo juga sangat mudah untuk dimodifikasi sehingga sesuai dengan peraturan atau kebijakan dari pemerintah dan perusahaan pengguna Odoo tersebut. Lalu, SAP merupakan closed source software, sehingga para penggunanya dapat memodifikasi SAP sesuai dengan kebutuhan mereka. Para pengguna SAP harus bergantung kepada teknisi IT SAP bila mereka mengalami kendala atau kesulitan selama menggunakan SAP. SAP tidak dapat mudah beradaptasi terhadap regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang dikarenakan SAP hanya dapat dimodifikasi oleh teknisi IT atau expert yang diakui oleh SAP sesuai dengan update yang dijadwalkan oleh pengembang SAP. Lalu untuk kapabilitas. Untuk kapabilitas, Odoo masih kalah dari SAP dan menyediakan fitur-fitur yang dapat memenuhi requirements yang kompleks dari para konsumen. Para pengguna
Odoo mengeluhkan kesulitan penggunaan Odoo dalam mengatur hubungan mereka dengan mitra atau rekan perusahaannya yang memiliki proses bisnis yang secara signifikan berbeda dengan mereka. Lalu kemampuan pengolahan data yang dimiliki oleh Odoo juga masih terbilang jauh dari kapabilitas yang dimiliki oleh SAP. Karena Odoo masih menggunakan dukungan database dari PostgreSQL. Lalu untuk SAP sangat cocok untuk digunakan oleh perusahaan yang berskala besar dan memiliki requirements yang cukup kompleks. Hal ini didukung dengan teks sequence SAP dalam mendesain aplikasi ERP software untuk perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Audi, Burger King, IBM, Walt Disney, dan lain-lainnya. Selain itu, SAP juga memiliki kapabilitas pengolahan data yang lebih tinggi dibanding Odoo, karena SAP menggunakan dukungan database yang lebih mutakhir untuk data processing software ERP seperti SAP HANA dan Microsoft SQL Server. Lalu untuk harga, Odoo terkenal sebagai penyedia jasa ERP software dengan tarif yang murah. Konsumen Odoo hanya perlu membayar tarif deployment yang ditetapkan untuk menggunakan Odoo. Para pengguna Odoo pada umumnya mengeluarkan kos untuk pengembangan dan tenaga kerja yang relatif rendah jika mereka ingin memodifikasi Odoo sesuai dengan requirements mereka. Lalu untuk SAP memiliki pricing yang terbilang mahal. Para pengguna SAP diharuskan membayar implementation cost dan perpetual dan annual subscription atau consumption payment sesuai dengan model dan fitur SAP yang mereka butuhkan. Para pengguna SAP juga harus mengeluarkan biaya pengembangan dan tenaga kerja yang relatif tinggi jika mereka ingin modifikasi SAP sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu kesimpulannya, dari kesimpulan pertama, ada kelebihan Odoo dan SAP. Odoo memiliki keunggulan pada umumnya pada bidang UI UX, fleksibilitas, dan harga dibandingkan dengan SAP. Sedangkan SAP memiliki keunggulan terhadap Odoo dalam bidang kapabilitas ERP software. Lalu untuk yang kesimpulan kedua, rekomendasi penggunaan Odoo. Jadi Odoo itu lebih tepat digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan ERP software yang berkualitas dengan harga yang murah. Lalu Odoo juga direkomendasikan untuk digunakan bagi perusahaan yang memiliki mitra atau rekan bisnis dengan proses bisnis yang hampir sama. Lalu kesimpulan yang terakhir, rekomendasi penggunaan SAP. SAP tepat digunakan untuk perusahaan yang mempunyai requirements yang kompleks dan tidak mempunyai masalah dalam menggunakan budget dalam skala besar. SAP juga tepat digunakan oleh bagi perusahaan berskala nasional dan memiliki rekan atau mitra bisnis dan proses bisnis yang beraneka ragam. Sekian dari analisis perbandingan Odoo dan SAP dari saya. Terima kasih.